Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai pertanyaan seperti di tulisan di atas dan sudah sering saya mendapati hal yang sama, maka saya buat videonya. Sebetulnya di dunia ini keyakinan dari pengolahan emas ini berawal semuanya dari visualisasi. Terserah itu dari perorangan ataupun dari satu perusahaan besar, tentunya asal muasalnya dari visualisasi. Sepertinya batu ini banyak emasnya, sepertinya tanah ini mengandung emas setelah dilihat begini dan begitu. Tetapi itu hanya sebuah trigger atau pemicu. Dan banyak sekali di Indonesia ini orang berharap semuanya tuntas hanya dengan larutan stanus lalu semuanya akan tersimpulkan. Bayangkan saja perusahaan besar yang mempunyai dana miliaran dan peralatan yang sudah sangat tepat untuk menganalisa suatu bahan masih juga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk meyakinkan apakah layak tidak layak mengolah bahan dari suatu tempat. Banyak yang menyelewengkan fungsi stanus atau abuse terminologi seperti langsung memeriksakannya ke batu atau ke bahan yang belum pernah diolah sama sekali. Proses ini saya katakan bukan mutlak tidak bisa, tetapi hampir dapat dipastikan resulnya hanya membingungkan kita. Kecuali bahan yang kita periksa sangat meyakinkan bahwa kandungan emasnya misalnya sudah sangat banyak seperti pada nugget emas ataupun nugget PGM seperti platinum. Tentu tidak salah mengecek bahan alam dalam keadaan prematur seperti itu. Stanus yang saya kenal adalah untuk memastikan apakah pada logam atau bahan yang sudah cukup bersih, sudah dicukim, lalu dilarutkan ke aquaridia misalnya untuk dipastikan apakah ada logam emas, palladium, atau platinum kandungannya. Jadi stanus itu untuk memastikan pada suatu olahan kita yang mengarah ke emas, ataupun palladium, ataupun platinum sudah sesuai dengan harapan kita. Jadi stanus tentu tidak bisa memastikan jika larutan tersebut masih sangat kotor, tentu jejaknya akan kabur. Contohnya saja, jangankan pengotor seperti besi, timbal, tembaga, nikel, dan lain-lain. Contohnya jika kita mengindera suatu bahan menurut visualisasi kita itu bahan ini sepertinya banyak emas. Tentu arah pengolahan kita akan ke logam emas dengan semua strateginya. Ternyata selain dari emas, jika ada platinum misalnya, tentu analisa melalui stanus menjadi kabur. Tidak kuat warna emasnya di mana warna emas misalnya ungu pada stanus karena terganggu oleh jejak platinum. Jadi bisa Anda bayangkan jika larutan yang kita periksa masih terlalu prematur atau terlalu dini untuk diperiksa dengan stanus walaupun banyak emasnya, tetapi masih banyak mengandung pengotor seperti besi dan lain-lain. Apalagi yang kita periksa bahan mentah yang kita tetesi stanus, seperti misalnya batu ini. Jika sudah seperti itu, arah stanusnya tidak jelas, tentu kita harus mengulang proses, memperbanyak pengolahan sebelumnya, misalnya dari 1 kilo menjadi 10 kilo, dan lebih ekstrim dalam proses pencukiman atau arah cuci kimia dengan lebih ekstrim. Sehingga logam pengotor dapat ditekan lebih banyak dan warna stanus lebih meningkat. Apalagi hanya batu seperti ini lalu kita tetesi stanus. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.